Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, sebelum saya melanjutkan tujuan pembuatan video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tutur Diatmika dari program studi S1 Ilmu Komputer dengan NIM 201510111. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas data science, transformasi data. Nah, di sini saya bersama satu tim dengan Satria Imawan dan Putra Pandi, tetapi karena deskripsi tugas harus mengharuskan kami untuk melakukan recording secara individu, tapi sebelumnya kami sudah berbagi project yang kami kerjakan bersama-sama dan juga sudah berbagi laporan akhir. Jadi, baik, untuk mempersingkat waktu juga saya akan lanjutkan ke penjelasan saya. Jadi, yang pertama, saya melakukan importing library seperti yang sudah tertera pada Jupyter saya. Nah, untuk fitur engine ini, saya melakukan instalasi terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur ini. Dan di sini saya sudah berhasil untuk melakukan proses instalasinya. Nah, di sini saya sudah dapat menggunakan fitur dari fitur engine imputasi ini. Nah, kapan sih saya menggunakan fitur ini? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini saya sudah menggunakan dataset yang sebelumnya pada tugas sebelumnya sudah saya terangkan juga menggunakan dua dataset. Yang pertama dataset tentang game dan yang kedua dataset tentang suicide atau kasus bunuh diri. Nah, di mana yang langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengecek apakah terdapat data kosong pada dataset ini. Nah, ternyata ada data kosongnya pada developer terisi 10 data, genre-nya ada 4 data kosong, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mengecek data tipe datanya, seperti game name itu bertipe object ataupun string, metascore float, user score itu ada float, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya melakukan proses imputasi dengan menggunakan modus sebagai strateginya atau most frequent, di mana data yang kosong itu akan digantikan dengan data yang kemunculannya paling sering. Nah, itu dikenal sebagai modus. Namun, pada saat melakukan imputasi tersebut, datanya berubah menjadi array. Nah, jadi data tersebut harus diubah menjadi data tabel kembali, tetapi pada saat mengubah jadi data tabel, nama kolomnya tidak terbaca sebagai string, melainkan sebagai integer. Nah, oleh karena itu saya definisikan lagi bahwa data kolomnya itu game name, metascore, user score, dan lain-lainnya sesuai dengan dataset yang saya gunakan. Nah, di sini sudah kembali nama kolomnya. Jadi, pada proses sebelumnya, saya melakukan dropping pada kolom URL, jadi saya lakukan lagi untuk agar data yang saya gunakan pada tugas sebelumnya dan tugas ini itu sama. Nah, selanjutnya saya melakukan pembagian data secara numerik, di mana data numerik ini ada pada kolom metascore dan juga user score. Nah, ini sudah saya bedakan. Kemudian saya melakukan atau menampilkan outer layer dari data numerik tersebut. Nah, di sini sudah terdapat bahwa ada dua kolom yang berisi data numerik. Satunya ada metascore dan satunya lagi ada user score. Ini user score-nya dan ini ada metascore-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya lakukan langkah seperti pada dataset pertama untuk dataset yang kedua tentang suicide. Nah, sudah seperti yang bisa dilihat pada screen saya, inilah data yang kedua yang saya gunakan. Yang dimana langkahnya sama, yaitu saya melakukan pengecekan apakah ada data kosong atau tidak. Kemudian saya melakukan pengecekan terhadap tipe datanya dan
sedikit perbedaan bahwa saya melakukan imputasi, tetapi dengan metode random sample imputasi. Nah, di mana saya mengambil data secara acak untuk mengisi data yang kosong. Jadi di sini perbedaannya, ini data yang kosongnya sekian. Setelah dilakukan mohon maaf, imputasi, data kosong yang tadi ini sudah tidak ada lagi, bahwa sudah terisikan atau tergantikan dengan data yang diambil secara acak atau random. Nah, kemudian saya juga membedakan data numeriknya. Data numeriknya terdapat pada kolom year, intentional homicide, suicide mortality rate per 100.000 populasi, dan lain sebagainya. Ada GDP per kapita, dan income, dan itu saja. Untuk admin region dan income level ini menggunakan string ataupun objek, dan country juga menggunakan objek. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5 data numeriknya. Ada year, intentional homicide per 100.000 populasi, dan lain sebagainya. Di sini juga saya menampilkan outer layer-nya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini, yaitu tentang transformasi data. Jadi kalau ada kekurangan ataupun kesalahan pada penjelasan saya mohon maaf, karena saya baru pertama kali melakukan transformasi data. Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti secara keseluruhan terkait dengan data understanding. Jadi saya juga masih sedikit bingung apa yang harus saya lakukan pada data ini, apa yang bisa saya ambil, apa yang harus saya buang, jadi seperti itu. Jadi saya harus banyak-banyak belajar lagi. Saya harus mempelajari modul juga. Di sana sudah dijelaskan, tetapi saya perlu waktu untuk memahami itu semua. Tidak bisa saya lakukan dengan jangka waktu yang sedikit. Jadi mohon dimaafkan apabila penjelasan saya tadi masih ada kekurangan ataupun kesalahan karena ketidaksengajaan saya, karena ketidaktahuan saya. Baik, atas perhatian dari teman-teman dan juga Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Salam harmoni.